Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Globalisasi dan pergeseran nilai adalah dua realitas yang tak terhindarkan dalam teknologi digital. Globalisasi telah menjadikan dunia layaknya satu kampung yang tidak lagi terhalangi oleh batas-batas geografis. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan suguhan inovasi-inovasi yang memukau telah menyebabkan masyarakat modern begitu terbuai. Pada saat yang bersamaan, persentuhan budaya mulai terjadi dan infiltrasi nilai-nilai asing yang tidak seluruhnya sejalan dengan nilai-nilai lokal dan agama mulai merambah kehidupan masyarakat kita, termasuk kehidupan anak-anak dan generasi muda. Demikian juga dengan realitas disrupsi digital yang tidak saja menawarkan kecanggihan, tetapi juga telah mempengaruhi sistem interaksi sosial kehidupan tradisional, termasuk peran dan eksistensi keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat. Dalam derasnya arus globalisasi dan tantangan moralitas seperti itu, kami berdiri di sini dengan satu visi, bersinergi dalam bingkai harmoni, menggali makna kalam ilahi, menyampaikan syarhil Quran penuh inspirasi dengan judul Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Digital, dengan rujukan awal firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6.
dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nar dengan makna alimu anfusakum wa ahlikumul khaira ay ma yanjuna bihi minan nar, yang artinya ajarkan diri dan keluargamu kebaikan dan apa yang menghindarkan mereka dari api neraka. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan faqihuhum wa'allimuhum wa'addibuhum, fahamkan mereka, ajarkan mereka dan didiklah mereka. Tafsiran sahabat-sahabat jenius itu memberikan gambaran penting tentang makna esensial pendidikan, yang dimana dalam dunia pendidikan Islam, istilah pendidikan tidak pernah lepas dari konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'lim. Istilah-istilah tersebut memberikan penekanan bahwa pendidikan tidaklah sekedar mengisi otak dengan ilmu pengetahuan, tetapi terkait dengan upaya serius mengarahkan, membimbing, mengasuh, dan mengantarkan mereka menuju kesuksesan. Proses-proses tersebut kemudian tidak bisa dilakukan secara parsial dan sepihak, melainkan harus secara holistik, utuh, dan melibatkan seluruh komponen seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat. Cara pandang seperti itu tampaknya krusial difahami oleh setiap kita di saat makna pendidikan masih dikenal sekedar sebagai proses transfer of knowledge. Anak-anak adalah amanat Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, hadirin, mengantarkan dan mengarahkan mereka menuju kesuksesan adalah keharusan logis setiap orang tua, keluarga, dan masyarakat. Namun sebaliknya, hadirin, menelantarkan mereka, membiarkan mereka kehilangan masa depan, membiarkan mereka terjerembab dalam maksiat dan mungkarat, membiarkan mereka terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang membuat mereka menjadi lemah,
adalah tindakan yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan ayat tersebut, Syekh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa orang tua dan masyarakat tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Kelemahan yang dimaksud mencakup semua aspek seperti aspek spiritual, kehidupan, sosial, dan mental. Kedua ayat tersebut memberikan pelajaran bermakna bahwa peran-peran keluarga sungguh tak tergantikan. Keluarga harus menempatkan diri sebagai ruang edukasi yang konstruktif bagi anggotanya. Pendidikan tidaklah sekedar mewariskan pengetahuan kepada anak, tetapi pendidikan harus mengantarkan mereka menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa potret keluarga di era disrupsi digital ditentukan oleh seberapa tangguh keluarga membina, mengasuh, dan mengantarkan keluarga. Dan kegagalan terbesar keluarga adalah ketika gagal mencetak generasi yang berkualitas. Sayangilah keluarga dengan tulus dan patuh padanya. Jangan terlena arus dunia maya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga penjaga dari
disrupsi digital, lindungilah mereka dengan akhlak Al-Quran. Jangan pernah kau lupa di antara mereka yang mengingatkan kita baik buruknya dunia. Di masa depan kita patuhilah mereka.